Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kantina Fikri Cabati dari kelas AIA dengan NPM 522161106. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari tugas Pak Rido. Untuk pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan kerjasama internasional dan apa perbedaannya dengan bantuan internasional? Kerjasama internasional adalah suatu bentuk kerjasama antara negara-negara yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, atau lingkungan. Kerjasama internasional ini bertujuan untuk saling menguntungkan antara satu negara dengan negara lain serta memperkuat hubungan antar negara. Sedangkan bantuan internasional adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh negara atau organisasi internasional kepada negara lain yang mengalami masalah seperti bencana alam, kemiskinan, konflik, atau krisis kemanusiaan. Bantuan internasional ini biasanya diberikan dalam bentuk sumbangan atau bantuan teknis untuk membantu negara yang membutuhkan. Bantuan internasional juga dapat dianggap sebagai bentuk kerjasama internasional, tetapi perbedaannya adalah bantuan internasional adalah untuk membantu negara yang membutuhkan, sedangkan kerjasama internasional adalah untuk mencapai tujuan bersama antara berbagai negara. Untuk pertanyaan nomor 2, apa itu organisasi regional dan regionalisme? Organisasi regional adalah suatu bentuk organisasi yang terdiri dari beberapa atau wilayah geografis yang berdekatan dan memiliki tujuan atau kepentingan bersama untuk mencapai integrasi ekonomi, politik, keamanan, atau sosial budaya. Organisasi regional dapat dibentuk oleh negara-negara yang ingin meningkatkan kerjasama dan integrasi di antara mereka untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi atau mencapai tujuan bersama. Contoh dari organisasi regional adalah ASEAN, EU, AU, dan OAS. Regionalisme adalah gagasan atau ideologi yang menekankan pentingnya memperkuat identitas dan kepentingan wilayah tertentu. Regionalisme seringkali muncul dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi, dan dapat membawa pengaruh yang signifikan pada pembentukan organisasi regional. Regionalisme dapat menjadi faktor penting dalam pembentukan persatuan wilayah atau integrasi regional karena memberikan dasar filosofis dan identitas bagi keberadaan organisasi regional. Namun regionalisme juga dapat menjadi sumber konflik antar wilayah atau negara-negara yang ingin mempertahankan kedaulatan dan otonomi mereka. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan sejarah berdirinya Mercosur. Mercosur adalah singkatan dari Mercado Común del Sur atau Pasar Bersama Selatan, sebuah organisasi regional yang terdiri dari 5 negara di Amerika Selatan, yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela. Namun saat ini Venezuela tidak lagi menjadi anggota aktif karena disuspend oleh Mercosur pada tahun 2016. Mercosur didirikan pada tanggal 26 Maret 1991 melalui perjanjian Asuncion yang ditandatangani oleh presiden negara-negara pendiri di ibu kota Paraguay. Pendirian Mercosur dilatar belakangi oleh keinginan untuk menciptakan pasar bersama di Amerika Selatan yang lebih besar dan kuat agar mampu bersaing dengan pasar global. Keempat negara pendiri Mercosur yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay telah membentuk zona perdagangan bebas sejak tahun 1980-an. Tujuan utama dari Mercosur adalah menciptakan pasar bersama dengan bebas tarif, kebijakan perdagangan yang sama, dan harmonisasi peraturan-peraturan perdagangan. Selain itu, Mercosur juga bertujuan untuk meningkatkan integrasi regional, meningkatkan investasi, dan mempromosikan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Amerika Selatan. Sejak didirikan, Mercosur telah berkembang menjadi salah satu organisasi regional terbesar di dunia, dengan populasi lebih dari 290 juta jiwa dan PDB yang mencapai lebih dari 4 triliun US dollar pada tahun 2021. Selain itu, Mercosur telah menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi internasional seperti Uni Eropa, ASEAN, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Untuk pertanyaan nomor 4, mengapa Uni Eropa dan NATO menjadi standar atau organisasi kawasan yang ideal? Karena keduanya menjadi standar atau organisasi kawasan yang ideal karena mereka memiliki peran dan tujuan yang berbeda, tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, kesejahteraan di kawasan Eropa. Uni Eropa dan NATO saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama, dengan Uni Eropa mempromosikan integrasi ekonomi dan sosial serta kebijakan luar negeri dan keamanan, sementara NATO bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan pertahanan militer di kawasan tersebut. Dengan begitu, keduanya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan keamanan dan kesejahteraan yang lebih besar di kawasan Eropa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.